Halo, Indonesia Travel Guide sedang berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini Senin, tanggal 18 Maret 2024 dan alhamdulillah masih puasa lur. Kembali lagi akan mengunjungi Pulau Kalimantan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan maskapai yang berbeda, yaitu Garuda Indonesia. Dimana di kesempatan ke Kalimantan sebelumnya saya menggunakan Batik Air. Jadi jangan di skip dulu guys, simak terus perjalanan kali ini. Seperti biasa ketika sampai di Terminal 3 saya langsung menuju ke counter check-in Garuda, yaitu di Island F, untuk melakukan print out tiket saya. Sebenarnya ini nggak wajib sih, ya monggo bolo-bolo bisa langsung pakai e-boarding pass-nya untuk melakukan syarat masuk ke ruang tunggu maupun ke pesawat nantinya. Sekarang sekitar jam 10.20 dan kondisi area check-in counter Garuda di Island F sedang sepi. Setelah print out, kita segera menuju ke area keberangkatan karena sekitar setengah jam lagi kita sudah boarding. Nah, tadi udah ada pemeriksaan keamanan, selanjutnya bisa menuju gate keberangkatan masing-masing. Kebetulan flight kali ini kita ada di gate 17. Tidak terlalu jauh tapi tetap butuh waktu untuk jalan menuju ke sana. Penerbangan saya kali ini saya menggunakan penerbangan GA512 yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dengan Bandara Supadio Pontianak. GA sendiri merupakan IATA code dari maskapai Garuda Indonesia, sedangkan 512 adalah kode rute milik Garuda Indonesia untuk penerbangan dari CGK ke Supadio pada jam 11.20 nanti. Baru saja landing dari Supadio ini. Flight Garuda terpagi dari Supadio ke Cengkareng yaitu GA503 737-800 spesial livery live-in mandirinya Garuda Indonesia PKGFI. Kalau ini pesawat kita pesawat Boeing 737-800. Tadi pagi baru saja tiba dari Banjarmasin dengan flight code GA533. Nah, nantinya insya Allah akan membawa kita ke Supadio Pontianak dengan flight number GA512. Pesawat Boeing 737-800 ini termasuk pesawat narrowbody dengan kapasitas total kursi 162 buah, terdiri dari 12 kelas bisnis dan 150 kelas ekonomi. Oh iya, pesawat ini teregistrasi sejak November 2013, jadi sekarang sudah berumur sekitar 10,5 tahun ya. Kalau ibarat bocil udah SD ini. Udah mau lulus, mau SMP. Itu ada Garuda dan vintage livery dari PKGFM. Hari ini sudah PP Jakarta Palu ini lur. Meruput. Sekarang sudah jam 10.50, saatnya boarding. Oke, ini seat saya 21A, kelas ekonomi window paling depan. Oke, mungkin sebelum videonya lanjut saya mau cerita dulu ya sedikit ya. Kenapa di boarding pass tadi saya seatnya itu ada di 28A sedangkan duduk saya sekarang ada di 21A. Ya, mungkin agak lucu juga sih. Jadi ketika saya masuk ke kabin, ternyata dari jauh itu saya lihat, kursi saya tuh kayaknya ada yang isi nih. Setelah saya dekati dan saya pastikan ternyata benar memang kursi saya ini ada yang menduduki, udah ada yang ngisi gitu. Dan ternyata itu adalah seorang bapak-bapak udah lumayan sepuh lah. Dan di sampingnya ada kayaknya istrinya ya, sama-sama sepuh gitu. Dan mungkin memang ini pasangan suami istri. Saya udah feeling kayaknya ini nggak mau pindah nih kalau saya yang negur. Akhirnya saya kontak tuh, panggil pramugari. Dan setelah panjang lebar singkat cerita, pramugari pun juga
setelah menjelaskan prosedur dan lain sebagainya, si bapak ini juga masih ngeyel nih, nggak mau pindah ini. Akhirnya karena saya nggak mau memperpanjang urusan, karena ya nanti malah repot, nggak segera berangkat malah delay dan lain sebagainya, ya udah saya ngalah tuh. Ngelihat juga antrian yang mau masuk ke kabin belakang juga ternyata udah panjang tuh. Akhirnya saya ngalah dulu, saya minggir dulu, dan saya minta ke pramugari untuk minta window seat yang lain, dan ternyata saya dapat di kursi 21A ini gitu. Nah pasti tapi muncul pertanyaan, gimana ceritanya kalau misalnya saya nggak mau mengalah ya. Jadi kalau saya tetap ngeyel mau di tempat duduk saya di 28A itu, lantas bagaimana gitu, ya kan. Jadi secara legal kursi 28A itu sebenarnya sudah pasti itu milik saya, karena ketika check in saya pilih kursi tersebut, dan ketika cetak boarding pass kursi saya juga 28A, jadi udah jelas itu kursi milik saya. Dan ketika saya di pesawat pun ketika ada masalah, saya juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu saya memanggil pramugari atau awak kabin untuk membantu menyelesaikan masalah. Cuma sayangnya si bapak ini ngeyel nggak mau pindah. Dia ya istilahnya mau pindah, pokoknya tetap kekeh dia mau di situ gitu. Mungkin karena bareng istrinya ya, dan kayaknya ada gerombolan lain kelompoknya gitu, keluarganya mungkin. Jadi sebenarnya bapak ini tuh kalau bersikap seperti ini, bapak ini bisa dianggap sebagai unruly passenger atau penumpang yang tidak patuh, penumpang yang ngeyel. Nah berdasarkan SOP dari maskapai di Indonesia, baik itu Garuda ataupun maskapai-maskapai yang lain, dan diatur juga dalam perundangan tentang penerbangan di Indonesia, penumpang yang ngeyel, penumpang yang nggak patuh, penumpang yang mengganggu kenyamanan ketertiban di pesawat, kemudian penumpang yang merokok dan lain sebagainya, melakukan sexual harassment seperti itu, sebenarnya tidak hanya bisa diturunkan dari pesawat, tetapi penumpang tersebut juga bisa didenda hingga 100 juta rupiah dan juga bisa dipenjara hingga 1 tahun. Jadi gimana lur? Tetap mau ngeyel nggak di pesawat? Nah, kira-kira teman-teman pernah nggak ngalamin kejadian seperti saya ini? Di penerbangan mana, mau kemana, naik pesawat apa, atau mungkin di moda-moda transportasi yang lain? Sok monggo ditulis di kolom komentar bagaimana kejadiannya dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Oke. Sebenarnya lebih luas, tapi untuk saya yang 180 cm kaki saya mentok, gak bisa lurus. Untuk fasilitas sendiri masih sama, ada avot, reclining seat, serta meja makan. Namun bedanya di sini meja makannya itu ada di samping kursi, seperti yang ada di emergency row. Berbeda dengan seat ekonomi pada umumnya. Dan tentu saja kebanggaan ekonominya Garuda, ada adjustable headrest. Mantap. Flight attendant after approach. Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda dan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kenakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan setiap saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan ujung meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air.
and takeoff position. Oh ya, untuk hot meal saya hanya ambil makanan yang keringnya saja.
karena ini masih pagi dan saya takut makanannya sudah basi jika saya bawa pulang untuk buka nanti. Ini dia Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Kalimantan bahkan di Indonesia. Dengan panjang sekitar 1143 km, sungai ini membentang di sepanjang Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari daerah Kapuas hingga sampai di kota Pontianak. Kota Pontianak sendiri mirip dengan kota Samarinda, di mana kotanya berada di sepanjang sungai. Kota Pontianak terletak di delta Sungai Kapuas yang menjadi titik temu dengan anak sungai utamanya, yaitu Sungai Landak. Kota ini merupakan pusat perekonomian serta pemerintahan sekaligus menjadi ibu kota di Kalimantan Barat. Sebagai pusat perekonomian, di sini banyak pelabuhan dan salah satu yang terbesar adalah Pelabuhan Bardan, yang mana ia melayani kapal barang maupun kapal penumpang. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Supadio. Selamat datang di Pontianak. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda penakan sabuk aman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di business class, kami persilakan untuk turun terlebih dahulu. Pengambilan bagasi dapat dilakukan di konvoyer bagasi di terminal kedatangan. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia Bertahan. Ladies and gentlemen, we have just landed at Supadio.
Alhamdulillah sekitar jam 12.37 tadi kita mendarat di Bandara Supadio, Kota Katulistiwa, Pontianak. Lebih cepat sekitar 15 menit dari jadwal semula yang seharusnya landing sekitar jam 12.50. Alhamdulillah perjalanan kali ini lancar, aman, dan nyaman setelah menempuh ketinggian jelajah di 37.000 kaki dengan kecepatan 450 knots. Oke, mungkin cukup sekian dari Indonesia Travel Guide. Jangan lupa kalau teman-teman ada kisah seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bisa tulis di kolom komentar. Kita diskusi bersama-sama. Jangan lupa juga di like, di subscribe ya lur. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.